Misalnya ya. Vektor B misalnya nih agak miring ya, agak landai. Kalau kita jumlahkan A tambah B. Misalnya, dengan metode uraian, nah, ini kan tadi A itu ada terdiri dari AX ya, AY ya, karena ini dua dimensi. Nah, yang B juga demikian, ada BX tambah pada arah X dan pada arah Y, maksudnya gitu. Nah, kita cari masing-masingnya ini AX apa, AY apa, BX apa, BY apa. Nah, kalau kita lihat yang vektor A dulu, misalkan gini ya, ini kan vektor A. Kalau kita garis putus seperti ini, kita proyeksikan dia terhadap vektor A ya, terhadap sumbu X dulu, berarti ini AX ya. Nah, ini terhadap sumbu Y, KY ya. Dimana kalau diproyeksikan terhadap AX, dia jadinya A dikali cos theta ya. Theta itu ini. Kalau A, Y, K dikali sin. Dari mana ini hasilnya? Awalnya dari mana? Dari segitiga. Kalau misalnya ini kan gini ya. Kalian pernah ini enggak? Nah, ini kan kita gambarkan lagi lah di sini. Ini kalau theta, ini kan tadi AY ya. Ini A ya kan? Kalau ini sin, masih hafal enggak? Sin itu sudut mana, sisi mana per sisi mana? Sin, mi ya biasanya ya. Cara menghafalnya, cos, samping gitu ya. Samping miring, depan miring. Tangan desar biasanya ya. Oke, ini dulu aja sin cos samping. Ini sami ini sin. Ini kan depan miring. Sisi miringnya A. Kalau si delta kan di A ya. Jadi kalau Y sama dengan A pindah ruaskan ini ke sini A sin theta. Nah, gitu ya. Nah, inilah asal dari maka untuk BX BY sama juga BX sama dengan BX theta, BY sama dengan B sin theta. Nah, kemudian kita gabungkan. Kita gabungkan dia. Tadi kan kita punya A tambah B ya. Jadi ini kita gabungkan AX tambah B. Tambah X tambah BX ya. Ditambah AY tambah B. Nah, gitu. Nah, itu yang dimaksud metode uraian. Berikutnya, perkalian.
Nah, kalau tadi gampang ya menjumlahkan, mengurangkan dengan digambar, kemudian hitung. Nah, sekarang perkalian. Nah, sekarang ada dua. Perkalian itu ada dua jenis. Yang pertama perkalian titik dan perkalian silang. Bedanya apa? Bedanya di hasilnya. Nah, yang pertama ini perkalian skalar dengan vektor. Skalar ini berarti kan berupa angka aja ya, dikalikan dengan vektor. Misalnya ini vektor C. Vektor C itu merupakan hasil kali K dengan A. Hasilnya merupakan besaran vektor. Misal contoh seperti ini. Vektor A itu 3I tambah 5J ya misalnya. Jadi kalau misalnya kita kalikan dengan sebuah angka, vektor C sama dengan 2 dikali 2 dikali A. Ya, berarti 2 dikali tinggal dikali biasa aja. 3I tambah 5J. Sama dengan 6I tambah 10. Ya, gitu aja simpel ya. Itu perkalian antara skala dengan vektor. Berarti artinya apa? Kalau digambarkan dia tambah besar. Kalau dikali 2 berarti tambah 2 kali. Maka garisnya juga tambah panjang tuh seperti yang di gambar bawah ini sesuai perkaliannya itu. Dia tetap hasilnya dalam sebuah vektor. Nah, yang kedua ini yang perlu kita perhatikan perkalian vektor dengan vektor. Vektor dikali dengan vektor. Berbagi dua. Ada yang perkalian berupa titik atau dot produk biasanya ya disebutnya. Dan perkalian berupa silang atau cross product. Nah, ini bedanya apa? Dalam penulisan juga berbeda ya. Kalau misalnya perkalian titik itu pakai titik kalinya. Kalau pakai silang tanda X seperti itu, tanda silang. Kalau vektor dengan vektor dikalikan melalui metode yang kali titik ini, hasilnya berupa skalar. Skalar itu tadi dicirikan berupa apa? Angka saja kan? Ya, nggak ada nilainya. Sorry, nggak ada arahnya. Besarnya vektor hasil perkalian titik itu seperti ini. E sama dengan besarnya A kali besarnya B kali cos theta. Nah, jadi bingung kita. Nah, ini sifat-sifat perkaliannya komutatif distributif. Nah, maksudnya misalnya kita lebih gampangnya kita latihan ini, Mbak ya. Hitung hasil perkalian titik antara dua vektor berikut ini. PQ, berarti kan yang ditanya itu PQ ya. Perkalian titik, tulisannya titik. Gimana cara mengkalikannya? Berarti P dikali Q sama dengan itu tadi I tambah 2J kurang 3K dikali per I
tambah 5J tambah 6K. Kalau kita kalikan biasa seperti apa ini? I anggap aja I gitu ya. Misalnya ini, I kan kalau ini kan I kali 4 tuh ya. 4I ya. 4I dikuadratin ya. Terus berapa lagi nih? 5JI ya. Tambah 5IJ ya. Ditambah 6IK. Terus terusin semuanya. Ditambah 10 ya. 8 dulu ya, sorry. 8IJ tambah 10J kuadrat ya. Ditambah 12 JK. Dikurang 12 IK. Dikurang 15 JK. Dikurang 18 K kuadrat. Panjang ya. Nah, ini kalau perkalian biasa. Tapi kita lihat tadi. Ini sifatnya. Kalau I kali I, J kali J, K kali K nilainya 1 kan. Kalau berbeda nilainya 0. Yang 0 yang mana aja berarti ini? Ini 0 kan? Ini 0. 0. 0. Berarti ini 0 juga ya? 0. Ini habis ya. Berarti tinggal 3 doang kan? Tinggal 4. I kali I tadi apa nilainya berapa? 1 ya. Berarti ya tulis aja dulu ya. 4I kuadrat tambah 10J kuadrat kurang 18K kuadrat. Karena tadi I kali I sama dengan 1, J kali J sama 1, berarti tinggal 4 tambah 10. Berapa ini? Min 4 ya. Oke. Ini cara yang paling panjang. Cara yang paling gampangnya berarti gimana ini kalau tanpa melewati step yang kedua ini? Langsung aja ya, yang I dikali dengan I kan, J dikali J. Itu cara simpelnya. Paham sampai di sini? Jadi kalian nggak perlu mengalihkan panjang seperti yang kita lakukan tadi. Ini tadi saya kasih tahu supaya kalian tahu aja cara cepatnya seperti apa. Jadi ini langsung aja loncat ke sini ya. I dikali dengan I, J dikali dengan J, K dengan K. Tapi I-nya hilangkan, J-nya hilangkan, K-nya juga hilangkan. Angkanya aja yang dikalikan. Jadi hasilnya ini berupa skalar kan? Karena cuma angka doang. Ininya sudah hilang. Apa namanya? Arahnya. Berikutnya kalau dari soal yang ini saya kasih pertanyaan berikutnya. Coba tentukan arahnya. Dari sini ya. Nah, di sini tentukan arahnya. Arah hasil perkalian ini maksudnya. Gimana cara mencari? Kita ingat tadi yang ini ya, yang rumus yang ini ya, yang A kali B kali cos theta ya. Yang namanya arah itu kan sudutnya ya, sudutnya kemana gitu. Berarti kita tadi kan ada putus emang. Kalau cek yang di Zoom masih kedengaran. Masih, Pak. Aman, Pak. Siap. Ya, nanti mohon diberitahu kalau suaranya putus. Kita lanjut lagi untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Tentukan arahnya.
kita menggunakan rumus yang tadi itu berarti menentukan arah berarti menentukan sudut. Menentukan arah itu artinya menentukan sudut. Berarti kan tadi punya P, kita tulis ulang soalnya. I2, I2, ya. Kemudian tadi I, coba 2J, kurang 3K ya. Kalau I, 5 ya. Berarti, coba 5J, 5K ya. Dari besarnya, kalau P, berarti di akar 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Coba itu berapa ini? Oke, kalkulator kalau bingung. Ini 4 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 6 kuadrat. Yang P berapa? Nilainya 14. Oh, 14 yang datangnya ya. Kalau dia 14 berapa? Gunakan betul-betulnya betul itu apa-apa. 16 tambah 2 77. Ya.